Damai sejahtera Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi. Semoga Anda di dalam lindungan Tuhan Yesus senantiasa. Topik kita hari ini adalah apa syaratnya agar orang yang menganiaya kita dihadapi langsung oleh Tuhan Yesus. Apa syaratnya agar orang yang menganiaya kita dihadapi langsung oleh Tuhan Yesus? Kita bisa belajar dari kisah yang sudah sangat terkenal di Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 3. Ketika Saulus yang pada akhirnya berubah menjadi Rasul Paulus itu dalam perjalanan menuju Damsyik mengalami peristiwa supranatural. Tuhan Yesus dari sorga menghentikan perjalanannya dengan mendatangkan sinar dan suara dari langit. Pasal ayat 4, Saulus rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, suara dari langit ini, mengapa engkau menganiaya aku? Suara itu tidak berkata, mengapa engkau menganiaya jemaatku? Atau, mengapa engkau menganiaya pengikutku? Tetapi suara dari Tuhan Yesus berkata langsung, mengapa engkau menganiaya aku? Langsung Tuhan Yesus hadapi. Pertanyaan kita, bagaimana supaya itu terjadi? Demikian juga kepada kita yang dialami Saulus lalu. Yang dialami Saulus itu pembelaan langsung, ditekel langsung, bukan membela jemaat atau pengikutnya Tuhan Yesus, bukan, langsung kepada beliau. 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Ulangi, karena sama seperti tubuh itu satu, anggotanya banyak. Dan segala anggota yang banyak itu merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Kita ini loh, tubuh kita. Kita ini kan satu, tapi anggotanya kan banyak. Macam-macam, ada tangan, ada kaki, ada mulut, ada telinga, ada mata. Anggota yang banyak itu adalah satu tubuh, ya tubuh kita ini. Karena sama seperti tubuh kita itu satu, tubuh kita ini satu, dan anggotanya banyak. Demikian pula Kristus itu satu, dan anggotanya banyak. Dan anggota yang banyak itu merupakan satu tubuh Kristus. Ini anunya, dasarnya daripada itu legitimasi. Kita sebagai anggota yang mendapat pembelaan langsung. Kalau ada orang menganiaya kita, langsung kena kepada kepala tubuh itu. Tubuh Kristus itu satu, dan anggotanya banyak. Apa buktinya bahwa kita menjadi anggota tubuh Kristus? Ini yang perlu. Apa buktinya kita ini menjadi anggota tubuh Kristus? Kalau menjadi orang Kristen atau anggota gereja, mungkin dapat kartu anggota gereja. Tapi anggota tubuh Kristus itu apa? Apa yang kita tunjukkan? Ini loh, aku anggota tubuh Kristus, saya berhak mendapat pembelaan langsung. Orang yang menganiaya saya akan berhadapan langsung dengan kepala tubuh. Ini apa? Legitimasinya ini apa? Kartu anggotanya apa? Efesus 5, 29, 30. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, kecuali ODGJ ya. Tetapi orang itu mengasuhnya dan merawatinya. ODGJ biasa ada yang mukuli dirinya sendiri, orang dengan gangguan jiwa. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Mengasuh dan merawatinya. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Tubuhnya beliau, anggota. Ini mesti kita teliti. Bagaimana kita bisa meyakini diri kita anggota tubuh Kristus.
Kalau menjadi orang Kristen ya sudah lama. Saya sudah lama jadi orang Kristen. Sebab tidak pernah kita yang sedang mendengar bahasan topik ini sekarang, ya kita sekalian ini, membenci tubuh kita sendiri, bukan? Tidak pernah kita membenci. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Sudah pasti kita mengasuh dan merawati seluruh tubuh kita. Demikian juga Kristus Tuhan Yesus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Ini diyakinkan. Tapi ya, harus ada buktinya. Bagaimana sih buktinya kita ini? Kesimpulannya adalah, jika kita menjadi salah satu anggota tubuh Kristus, dan beliau sebagai kepala, maka segala sesuatu yang menimpa kita di bumi ini, terkena langsung kepada beliau yang tinggal di sorga. Sebagai kepala tubuh. Apa tanda buktinya bahwa kita menjadi anggota tubuh Kristus? 1 Korintus 12:26. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Karena kita ini satu tubuh, maka jika satu anggota tubuh Kristus menderita, semua anggota tubuh Kristus turut menderita. Ini cirinya, karakteristiknya anggota tubuh Kristus. Jadi kita bisa menunjukkan bukti keanggotaan kita sebagai anggota tubuh Kristus dengan turut menderita jika melihat atau mengetahui dengar. Ada satu anggota tubuh Kristus yang sedang menderita. Si anu menderita. Kita turut menderita. Itu anggota. Ada keanggotaan. Siapa yang melihat? Sang kepala. Oh ya, betul. Itu anggota gua. Tubuhku, badannya Tuhan Yesus. Jika satu anggota dihormati, mendapat sesuatu yang mulia, dapat penghargaan, semua anggota turut bersuka cita. Bukan iri hati. Itu salah. Kita turut bersuka cita. Sama dengan yang dihormati. Jika kita bisa menunjukkan tanda keanggotaan, ini loh. Keanggotaan kita sebagai anggota tubuh Kristus, maka Tuhan Yesus Kristus selaku kepala tubuh, menjamin aniaya yang ditujukan kepada kita, baik fisikal, secara badani, ataupun secara spiritual, sampai yang ditujukan kepada kita akan diterima langsung oleh beliau. Beliau yang benar telah menjadi terkutuk karena tergantung di atas kayu salib. Mari kita sekalian mendaftar. Kita mendaftar menjadi anggota tubuh Kristus. Daftar. Bagaimana mendaftarnya? Dengan cara turut menderita bersama anggota tubuh Kristus yang lain yang sedang menderita. Nah, itu mendaftarnya. Di mana saja kita jumpai. Jadi bukan sesama anggota gereja pun kita bertindak. Ada video saya, ya ini cuma kebetulan saja, jadi tidak baik videonya. Saya melayani. Opa melayani satu tubuh, tapi orang gelandangan kita kasih makan satu hari 2 kali. Bukan tangan kanan memberi lalu tangan kiri tidak boleh tahu, tapi ini dalam proses belajar mengajar. Tentu jangan sampai saya, Opa cuma omong saja. Opa sudah lakukan. Ada di video 23 dan salah. Ada. Ketika kalau sudah dikasih makan, dia angkat itu anunya, kotaknya makan. Dia berdoa sendiri. Saudaraku, satu anggota tubuh Kristus. Gelandangan, tunawisma.
Mari kita sekalian mendaftar menjadi anggota tubuh Kristus dengan turut menderita bersama anggota tubuh Kristus yang lain yang sedang menderita di mana saja kita jumpai. Menderita di bidang apa saja. Misalnya karena dia cacat telinganya sehingga dia tidak tahan mendengar volume sound system yang besar. Dia tidak tahan. Mau ibadah nggak bisa kalau sound systemnya besar. Kita rela turut menderita bersama dengan ini orang yang cacat telinganya karena dia ayo kita turunkan volumenya. Bahkan pujian penyembahan itu tidak tergantung dari volume musik loh, tergantung dari hati kita layak atau tidak layak. Matius 5:23. Kalau kita ingin menyembah Tuhan, ingin berdoa, lalu kita ingat ada orang yang sakit hati kepada kita tidak layak walaupun musiknya dibesarkan. Bahkan kalau kita sedang membenci seseorang, kita tidak layak, walaupun jika di atas mimbar panggung gereja. Tidak layak. Anggotaan kita belum diterima. Mesti diterima, ditandatangani oleh kepala. Oke, cap jempol, nggak tahu ya. Tapi diyakinkan. Kalau saya diyakinkan 100% anggota tubuh Kristus. Saya sudah buktikan. Bahkan orang kampung di sekitar sini juga sudah, kenapa Kak, Opa, lebih baik kawini saja orang itu. Orang itu umurnya 68 tahun, Opa 76 waktu itu, tahun yang lalu. Kawini saja. Mereka heran, kenapa Kak mau mengalami gitu. Dia satu tubuh. Bahkan ada satu yang non-Kristen yang mau datang pada hari Natal. Nanti saya datang, mau merayakan Natal sama Opa. Kebetulan pada hari Natal itu adik saya meninggal, malam Natal meninggal, jadi saya ya tidak merayakan hari Natal itu di rumah, jadi belum menerima dia ini kedatangan ini ibu ini. Dia mau tahu kenapa Kak, kok aneh orang gelandangan gini suaminya bilang kau ini saja Opa, seberes kan, 2 istri nggak apa-apa. Iyalah. Ya nanti itu ada saatnya. Mari kita menjadi anggota tubuh Kristus dengan turut bersuka cita. Ini dibalik yang lain. Satu tadi menderita turut menderita, lalu kita turut bersuka cita kalau ada satu anggota tubuh Kristus mendapat penghormatan. Kita tidak iri hati. Aduh, iri hati. Iri hati kan nggak kelihatan, tapi Tuhan nampak, lihat. Sang kepala ini matanya tembus kemana-mana. Dunia orang mati terbuka di hadapan beliau. Kita bersuka cita. Ya, selamat ya, congratulations. Begitu bukan iri hati. Apa dia kan ini? Tidak boleh. Beliau yang lihat, kita manusia tidak melihat kalau kita iri hati. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Insya Allah kita masih bisa jumpa lagi besok atau lusa. Kiranya turunlah segala berkat rohani dan jasmani dari surga kepada para penyimak video ini beserta dengan keluarganya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ingatlah subscribe, share, dan like. Shalom.